Berkatilah kebaktian ini, ya Tuhan. Berkatilah setiap orang yang datang mendengar dan yang berada di rumah mengikuti streaming. Berkati firman yang akan disampaikan. Berilah pengertian dan kesadaran kepada kami, sehingga apa yang kami dengar akan menjadi berkat dan menjadi kekuatan untuk kami melaksanakan, menjalankan pimpinan dan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang hina ini, supaya dia boleh dipakai menjadi berkat, menjadi saluran firman Tuhan yang menjadi kekuatan untuk mempertumbuhkan iman kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita mulai berkhotbah dengan seri pesan Kristus untuk gerejanya di Asia Minor yang terambil daripada Wahyu pasal 2 dan 3. Hari ini kita akan membaca bersama bagian daripada pasal pertama. Kita membaca bersama-sama dari beberapa ayat. Kitab Wahyu, buku terakhir dari kitab suci. Kita membaca dari bagian terakhir pasal pertama. Kita membaca bersama-sama dari ayat yang ke-17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanan di atas aku dan berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tulislah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kulihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu adalah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu adalah ketujuh jemaat. Tulislah kepada malaikat jemaat di Efesus. Tulislah kepada jemaat di dalam Smyrna. Tulislah kepada jemaat di Pergamon. Tulislah kepada jemaat di gereja-gereja yang lain. Saudara-saudara, hari ini saya akan bicara tentang introduksi. Kenapa 7 surat ini? Siapa yang memerintahkan tulis surat ini? Dan siapa yang dipesan? Lalu kenapa ada 7 surat ini? Ini semua merupakan hal yang penting sekali. Karena 7 gereja dan 7 pesuruh yang diutus oleh Tuhan untuk pergi melayani di gereja ini. Semua ini adalah karya Kristus dan penggembalaannya kepada umatnya yang berada di dunia ini. Saudara-saudara, dunia ini secara alamiah mengalir dan menurunkan sejarah sampai sekarang. Tapi di dalam arus dari bersejarah ini masih ada arus lain di dalam arus yang besar ini. Arus besar, arus sejarah. Arus di dalam arus ini adalah arus inti, arus gereja. Orang yang tidak mengerti, cuma mengerti adanya sejarah dan arus di dalam sejarah ini, mereka tidak melihat kehendak Tuhan dan tidak melihat makna sejarah. Dan tidak melihat sejarah, masih ada apa yang menjadi kehendak Tuhan yang melampaui apa yang terjadi secara alamiah di dalam sejarah.
the stream of the history. And the stream among the stream of the will of God in church, which is above the stream of the history, that is the true meaning of life for Christians live on this earth. Kita berbeda dengan orang kafir, orang yang tidak percaya. Mereka ikut di dalam arus sejarah, dilahirkan, dibesarkan, bekerja, menetapkan hidupnya, dan akhirnya mereka mati di dalam sejarah. Sesudah itu mereka digugurkan, mereka tidak ada di sejarah, dan sesudah itu mereka akan binasa di dalam kekekalan. Tapi orang Kristen bukan demikian. Orang Kristen pada arus sejarah, kita dipilih menjadi kaum yang pilihan, yang dipelihara, yang digembalakan oleh Kristus, dipelihara, dibentuk, diberikan firman, dan dijadikan kaum yang beriman untuk berada di dalam sejarah, tetapi melampaui sejarah. Itu sebab setelah sejarah lewat, setelah bumi ini lenyap, setelah dunia ini kiamat, arus yang berada di dalam sejarah, arus iman ini berjalan terus mengikuti akan pimpinan Tuhan. Setelah seluruh dunia lenyap, kita tetap berada sampai selama-lamanya. Kalau Anda betul-betul mengerti berapa indahnya, berapa dahsyatnya, dan berapa mulianya menjadi kaum pilihan di dalam beriman kepada Tuhan, maka baru engkau bersadar, inilah makna menjadi orang Kristen. Karena kita tidak ikut kebinasaan di dalam arus dunia. Dunia dan segala nafsu di dalamnya akan lenyap. Hanya mereka menjalankan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Berapa indah, berapa berharga, berapa nilai yang besar kita miliki, karena kita tidak ikut kebinasaan arus sejarah. Dan kita akan tetap berada di hadapan Tuhan, berada mengikuti pimpinan Tuhan sampai selama-lamanya. Sejarah bukan secara alamiah lewat, tidak artinya. Karena di dalam sejarah ada fokus, ada arus pokok yang ditetapkan, yang dipimpin dan meneruskan daripada rencana kehendak Allah, akhirnya melampaui segala kebinasaan, dan kita tetap berada di hadapan Tuhan, dipelihara sampai kekal adanya. Itu sebab mari kita melihat sejarah dari mana menuju ke mana. Di dalam seluruh sejarah, intinya dan pokoknya dan seluruh jejak kaki yang menuju kepada fokus yang terakhir itu ditetapkan oleh siapa? The focal point of the history and the trace and the direction of the history is determined by God in His will to guide His people go through all the difficulty of the history, and we will be hold on, will be preserved, and will be kept until the end of the world. Kita akan dipegang, dipelihara, dipimpin terus menuju sampai titik terakhir sejarah, dan kita dilepaskan dan kita bersatu dengan Tuhan. Dan ini semua dikerjakan hanya di dalam satu, yaitu Yesus Kristus. Hidup Kristus menentukan arah sejarah. Kematian Kristus menentukan siapa bisa diselamatkan. Kebangkitan Kristus menentukan kita mempunyai pengharapan yang kekal, dan kita dipimpin sampai titik akhir sejarah. Kita menang dan kita kembali kepada Tuhan. Maka satu-satunya yang menjadi rahasia kehidupan kita di dalam Kristus anak Allah yang tunggal, di dalam Kristus satu-satunya pengantara yang mati, di dalam satu-satunya Tuhan yang pernah bangkit pula dari antara orang mati, dan Dia adalah kunci kemenangan kita. Setelah seorang pendiri agama mati,
selesailah. Dia tidak lagi hidup. Dia tidak lagi memimpin. Dia tidak lagi berbicara. Dia setelah mati berhentilah karyanya di dalam sejarah. Tetapi Kristus tidak. Setelah Kristus mati selesai? No. Setelah Kristus mati tidak berdaya? No. Setelah Kristus diam sampai selama-lamanya? No. Waktu mereka masih hidup mereka berbicara, mereka mengajar, mereka mentuturkan akan pengikut mereka mesti begini-begini. Setelah mereka mati, diam. No more continuation. Tidak lagi bersambung, tidak lagi hidup, tidak lagi berkata-kata, diam untuk selama-lamanya. Itu namanya jejak sejarah. Pernah hidup di dunia, tapi sekarang tidak ada. Hanya Yesus Kristus berkata di sini, akulah yang awal dan yang akhir. Akulah yang mempermulakan dan akulah yang akan mengakhiri segala sesuatu. Aku yang menjadikan dan aku akan mengkomplitkan. I am the beginner, I am the ending, I am the creator, I am the accomplisher. Karena Yesus yang mulai, maka dia yang mengakhiri. Karena dia yang mencipta, dia yang menyempurnakan. Karena dia membangun dan dia akan menyempurnakan. Dia satu-satunya melintasi seluruh periode sejarah. Sebelum sejarah berada, dia yang mencipta. Setelah sejarah selesai, dia akan memberikan hadiah dan memberikan akan segala yang diberikan kepada orang beriman kepada dia. Untuk masuk ke dalam kemuliaan kekekalan. Dan di sini firman ini datang daripada dia. Berkatalah kepada gereja-gerejaku. Bicara kepada mereka bahwa aku melihat, aku memelihara, aku meninjau, aku menggembalakan, aku menegur, aku mengetahui, dan aku menyelidiki, dan aku akan memberikan peringatan. Dan aku memberi janji dan akhirnya aku akan menepatkan semua yang sudah ku janjikan dan menghakimi semua yang ku sudah peringati. Sangat menakutkan bukan? The one who is living is still speaking now. Is our Lord who had risen from the death. Who is living now and who live forever and evermore. Aku pernah mati dan sekarang hidup. Kalimat ini saja, tidak ada orang pernah ngomong. Yesus lain. Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Tuhan kita, Tuhan yang bangkit kembali daripada kematian. Semua kuasa kegelapan, kuasa dosa, kuasa kejahatan, kuasa setan, kuasa maut tidak bisa membelenggu dia. Itulah sebab dia berkata, I ever died, but now I live again, and I live forever and evermore. Aku pernah mati, tetapi sekarang hidup, dan aku hidup sampai selama-lamanya. Inilah Tuhan yang berbicara dan memberikan surat kepada 7 gereja. 7 gereja itu termasuk GRI tidak? Tidak ada nama GRI di sini. Tapi 7 gereja ini pasti termasuk GRI. Karena semua gereja di dalam segala zaman harus membaca 7 surat ini. Semua gereja di dalam segala daerah, segala benua, segala kota, segala negara, segala bangsa harus mengetahui kalimat-kalimat ini. Karena Yesus ada raja gereja, penghulu daripada anak-anak Tuhan. Dia ada gembala agung di seluruh dunia. The great shepherd, the chief of the church, the head of the holy people, and he's the Lord, the only mediator and God of Christians. Dia adalah Allahnya orang Kristen. Dia ada penghulunya seluruh gereja yang kudus dan am. Dia ada gembala besar
gembala agung di seluruh dunia. Di dalam setiap gereja ada pendetanya, ada vikarisnya, ada hamba Tuhannya. Itu semua utusan-utusan yang diserahkan oleh Tuhan, satu tugas untuk menggembala gereja setempat. Tetapi Tuhan sendiri ada gembala yang agung yang memiliki gereja universal, gereja yang kudus dan am, dari zaman ke zaman, dari benua ke benua, dari negara ke negara, dari bangsa ke bangsa. Dia adalah gembala yang agung. Gembala yang agung tidak diberhenti karena usianya mengalami kematian. Gembala yang agung tidak pelayanannya berhenti karena dia tutup umur dan dia masuk kuburan. Gembala yang agung meremukkan kuasa setan, menghancurkan kuasa dosa, menghentikan kuasa maut, dan dia hidup kembali, tetap berbicara kepada gereja. Kalau saya tanya, saudara-saudara, apakah tugasnya Yesus turun ke dalam dunia? Oh, menyelamatkan dunia, menyelamatkan orang berdosa. Itu salah satu. Saya percaya paling sedikit 3 tugas yang paling besar Allah Bapa kirim Yesus ke dunia. Mungkin engkau tidak sadar. Yang mau katakan 3 itu apa? Pertama, anak Allah muncul. Allah anak menyatakan diri untuk meremukkan, menghancurkan kuasa si jahat. Nah, ini pertama. The Son of God appears to demolish the power of that evil one. Mari kita pikirkan dengan lebih luas, mempunyai pikiran, mempunyai wawasan yang sangat luas, dan mengetahui seluruh kitab suci mencakup apa. Pertama, setan tidak lagi berkuasa karena Yesus datang. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menghancurkan kuasa si jahat. Kalau engkau tidak mempunyai pengertian ini dan tidak sadar, engkau sama dari hidup di dalam ketakutan, kelemahan, dan di dalam bahaya yang tidak tahu bagaimana engkau bisa mengatasi dan bisa mengalahkan iblis. Tapi puji Tuhan, saya yang percaya Yesus Kristus, I know who my Lord is. I know whom I believe. Because He come to this world to demolish the power of the evil one. Sehingga siapa kita? Kita orang yang gagah, perkasa. Kita orang yang tidak perlu takut, tidak perlu menjadi minder. Karena Tuhan kita mengalahkan si jahat. Sehingga kita akan mengalahkan semua pencobaannya. Saudara-saudara, jadilah manusia yang jantan. Jadilah orang Kristen yang megah. Jadi orang yang tegar, berdiri tanpa gentar. Karena musuh kita sudah dikalahkan. Kalau kepala ular sudah diremukkan, bagaimana dia loncat goyang, dia bagaimana bergumul, tidak berguna. Karena Yesus datang meremukkan kepala daripada benih ular itu. Benih ular itu hanya bisa meremukkan atau melukai tumit dari Yesus Kristus. Yesus dipaku di atas kayu salib. Kepalanya pakai mahkota duri, kedua tangannya dipaku di atas kayu, kedua kakinya dipaku di kayu, dia digantung di atas Golgota. Tetapi kalimat pertama dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Yesus tidak bersyafaat untuk minta Tuhan Allah mengampuni setan. Tetapi Tuhan minta Tuhan Allah mengampuni mereka, melakukan pengakuan dia, memberikan dia hukum mati di atas kayu salib. Karena apa yang mereka berbuat mereka tidak tahu. Kalimat terakhir dia berkata, Bapa, aku menyerahkan nyawaku di dalam tanganmu. Dia tidak ada urusan dengan setan. Tidak urusan dengan orang Farisi. Tidak urusan dengan yang disebut Kayafas, yang disebut imam besar.
yang disebut orang-orang Parisi, yang disebut Herodes, yang disebut Pilatus. Karena mereka itu hanya kaki tangannya setan yang diperalat oleh iblis untuk menyerang Yesus Kristus. Dan waktu mereka dipakai setan, mereka tidak tahu mereka dipakai. Waktu mereka diperalat oleh iblis, mereka tidak sadar apa yang mereka berbuat. Tuhan Yesus jelas sekali. I am praying, I'm making intercession for these people. These people who are used by Satan to nail me on the cross, to oppose me, to reject me, to be my foe, my enemy. They even do not know what they are doing now. Their consciousness is dumped. They are very stupid. They sekarang do not have the consciousness. They are manipulated and they are utilized by the evil one. Tuhan ampunilah mereka karena apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Kasihankan mereka. Dan ini orang yang tidak tahu tapi berani melawan saya. Mereka kira mereka bisa menghancurkan saya karena mereka benci kepada saya. Tapi saya bukan sadar, tidak mungkin dihancurkan, diberhentikan. Tapi saya justru melalui sengsara yang mereka beri kepada saya mengampuni dosa mereka dengan doa syafaat sambil mengalirkan darah. Tuhan yang agung, yang besar, yang luar biasa menjadi pengantara, menjadi pengganti kita melalui propisiasi, melalui sesuatu replacement, penggantian. Dia mati di atas kayu salib. Setelah itu dia melihat ke depan. Demi kemuliaan yang akan datang, hinalah sengsara yang diterima sekarang. Manusia tidak mungkin menang atas kesengsaraan, penganiayaan, kecuali dia melihat setelah itu ada kemenangan, ada kemuliaan Tuhan. When you facing the true glory of the suffering, you are powerful and you are strong enough to hold on and to fight against the suffering and persecution. Apa hubungannya kemuliaan Tuhan dengan penganiayaan? Apa hubungan kemuliaan Tuhan dengan penderitaan? Apa hubungan kemuliaan Tuhan dengan Roh Kudus? Apa hubungan Roh Kudus dengan kemuliaan, khususnya di dalam penderitaan dan penganiayaan? Tanya semua pendeta di seluruh dunia yang gembar-gembor mereka paling mengerti Roh Kudus. Mereka sebenarnya sama sekali tidak mengerti kemuliaan Roh Kudus di dalam penderitaan dan penganiayaan. Selalu kagum, selalu kaget waktu kita mendengarkan tema-tema yang dikhotbahkan dari mimbar ini, seolah-olah tidak ketemu di Alkitab, seolah-olah tidak dibaca di dalam semua surat Paulus, tapi ini semua adalah ajaran dari kitab suci. Melalui penelusuran, penyelidikan, renungan, meditasi yang tuntas, akhirnya kita menemukan ada hal yang lolos dan yang dilupai oleh pendeta-pendeta, apalagi orang Kristen secara dasar, secara umum. Kita bicara Roh Kudus, tidak pernah kaitkan dengan penderitaan. Kita bicara Roh Kudus, tidak pernah dikaitkan dengan kemuliaan. Ini kalinya sangat penting, tapi mungkin banyak orang lihat judul itu tidak tertarik. Karena saya tidak pernah baca Alkitab, Roh Kudus itu mulia di dalam penderitaan, di dalam penganiayaan. Maka abaikan. Itu sebab yang kau abaikan, berapa banyak merugikan hidup rohanimu di dalam seluruh umur engkau di dunia. Engkau tidak sadar. Puji Tuhan engkau di gereja ini, dan gereja ini selalu berusaha memberikan sesuatu fase, sesuatu bagian sudut yang engkau tidak lihat. Sehingga akhirnya baru engkau kaget. Oh, baru saya tahu.
Inilah ajaran sesungguhnya dari Alkitab. Sayang bukan banyak yang lolos. Sayang bukan banyak yang kau tidak sadar dan terus lewat seumur hidup sampai mati. Sampai di Tuhan situ sebelum masuk diuji. Engkau ini tidak tahu, itu tidak tahu. Tuhan masih mengampuni engkau. Boleh masuk surga. Tapi mungkin engkau dipukul 1000 kali baru masuk. Karena engkau menjadi orang Kristen yang terlalu teledor. Kemarin saya jam 4 masih baca kitab suci. Dan tidur setelah jam 4:10. Saya terpengaruh. Dan saya tergugah oleh banyak hal yang dulu saya sudah tahu. Tapi kurang teliti pengetahuannya. Saya baca banyak pasal dari Wahyu. Lalu kembali ke Yeskiel. Lalu kembali ke Yesaya. Kembali ke Daniel. Kembali lagi ke Wahyu. Lalu bersiap selesai khotbah hari ini. Baru saya pergi tidur. Saudara-saudara. Yesus yang bangkit. Yang hidup kembali. Yang berdiri surga. Dia terus di situ menikmati dia punya peristirahatan. Karena sudah kerja berat. Sudah selesai tugas. 33 tahun setengah disiksa, dianiaya, dipaku, difitnah, diumpat, dilecehkan di atas kayu salib. Sekarang dia sudah di situ, dia tidur. Oh Bapak, saya berterima kasih sudah sediakan villa yang bagus. Sekarang saya mengasuh dia. Tidak. Mata dia tetap melihat ke bumi. Melihat ke bumi, melihat gerejanya. Orang Kristennya. Yang ditebusnya dari segala bangsa. Bagaimana hidup. Bagaimana dianiaya. Kristus yang bertanggung jawab. Tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kristus yang sudah di dalam surga. Belum pernah berhenti. Meninjau, menilik, memperhatikan. Dan terus menggembalakan umatnya di dunia ini. Dan dia sudah pergi. Masih ada kalimat yang belum selesai. Dia berkata, saya tulis surat. Supaya anak-anakku, umatku baca surat itu. Sehingga apa yang mereka pernah dengar pada waktu saya di dunia. Itu adalah di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan ada kalimat yang tidak di dalam 4 Injil. Ditulis lagi di Kisah Para Rasul. Lalu masih banyak arti yang sesungguhnya mereka sulit mengerti. Saya kirim Paulus, kirim penulis Ibrani, kirim Yakobus, kirim Injil Yohan, Injil Matius, Markus, Lukas, dan juga adiknya Yesus. Untuk tulis surat-surat sampai mereka mengerti. Tetap tidak cukup. Begitu telitinya Yesus sudah naik surga. Memberikan 7 pusuk surat. Beritahu ke Yohanes. Bawa pergi kepada gerejaku. Gereja Efesus. Gereja Smyrna. Gereja Pergamus. Gereja Thyatira. Gereja Sardis. Gereja daripada Philadelphia. Dan terakhir gereja Laodikia. Berilah surat ini. Tulislah kepada mereka. 7 gereja perlu mengetahui apa yang saya lihat, saya tilik, saya lihat, saya awasi, yang saya meninjau dan saya gembalakan. Maka 7 surat ini masing-masing untuk satu gereja. Kita baru mulai membicarakan isi gereja itu. Menerima surat apa yang Yesus bicara sama mereka. Hari ini cuma pendahuluan saja. Introduction to 7 letters sent from Christ to his churches in Asia Minor. Di Asia Minor ada 7 gereja yang saya sebut namanya satu persatu. Kenapa 7? Berarti lengkap. 7 gereja di mana? Di Turki sekarang hanya itu? Tidak. Ini 7 gereja mempunyai 3 arti. Pertama, arti sesuai dengan nama-nama yang disebut. Gereja-gereja yang pernah dilayani oleh Rasul Yohanes waktu dia tua.
Kedua, ini gereja meliputi semua umat Tuhan yang berada dari timur sampai barat. Dari tempat permulaan matahari terbit sampai matahari terbenam. Seluruh dunia, semua gereja perlu dengar firman Tuhan melalui 7 pucuk surat ini. Ketiga, ini berarti gereja dari abad pertama sampai Yesus datang kembali, dunia kiamat. Jadi, the churches in Asia Minor, the church in the whole world, and the church of all time. 3 arti ini semua tercakup di sini. Sehingga tidak ada satu gereja tidak usah baca 7 surat ini. Termasuk GRI. Itulah sebab surat ini juga untuk GRI. Iya. Karena apa? Kita semua mempunyai apa yang diwakilkan di dalam 7 pucuk surat ini. Kita semua mempunyai kelemahan. Kita semua berdosa menurut apa yang dibongkar di sini. Dan kita juga mempunyai kemungkinan pelayanan yang indah yang dicatat di dalamnya, yang diingat oleh Tuhan dan yang dinikmati oleh Tuhan. Berapa kali di sini berkata, aku tahu kelakuanmu, kesabaranmu, kesengsaraanmu, ketekunanmu, kesetiaanmu. Aku tahu. Semua pelayan yang baik tidak mungkin tidak diketahui oleh Tuhan. Paulus berkata, mari kita semua harus mencintai Tuhan. Karena barang siapa yang mengasihi Tuhan, dia diketahui oleh Tuhan. Di gereja ini ada orang yang sabar melayani orang miskin. Ada orang yang sabar membesuk orang sakit. Ada yang pergi membantu orang yang gerejanya roboh karena gempa bumi, tsunami. Dan kita sudah membantu bangunkan lebih dari 40 gereja yang sudah roboh, kita bangunkan kembali. Semua itu Tuhan akan ingat. Semua kebajikan, kerajinan, semua kebaikan, semua keletilesuan yang kita kerjakan demi Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa. I know what you have done. I know what you have suffered. I know what you have endured. I know what you have experienced. Tuhan tahu. Tapi Tuhan berkata, ada yang saya mau tegur kamu karena engkau salah di sini, salah di sini. Tidak ada gereja yang tidak ada kelebihan. Tapi juga tidak ada gereja yang tidak ada kekurangan. Tidak ada gereja yang tidak melayani dengan berjasa. Tapi juga tidak ada gereja tidak melayani dengan keteledoran. Semua Tuhan tahu. Lalu mari kita mengetahui apa yang Tuhan tahu tentang kita. Ini berarti self-introspection. Bisa menselidiki, bisa menilai, bisa mengintrospek sendiri. Itulah orang yang bijak. A wise man is a man who always introspect himself. Orang bodoh ada orang yang menilai dan melalui dan sama sekali tidak ingat akan dosa sendiri. Hanya menikmati keberhasilan sendiri dan menjadi arogan dan sombong. Sangat menakutkan, sangat mengerikan jikalau orang itu cuma menikmati diri dan melupakan bagaimana bertobat, bagaimana rendah hati, bagaimana mengikuti kehendak Tuhan untuk memperbarui, menyegarkan rohani diri sendiri. Jangan mengikuti kerusakan teladan dunia ini. Tapi memperbarui dirimu, menyegarkan dirimu di hadapan Tuhan. Terus menerus melalui reformasi. Renew yourself through reformation. Melalui mengkoreksi dirimu sendiri. Memperbarui rohanimu saban hari. Supaya diperkenan oleh Tuhan. Ini ajaran dari Alkitab. Bagaimana saya bisa mengkoreksi diri? Kalau di sini ada nasi, saya tahu tak. Kalau nasinya mencong, saya ngerti tak. Kalau bajunya kancing salah, saya tahu tak. 3 hari yang lalu ada seorang tua-tua datang ke sini. Saya lihat bajunya kok kanan lebih tinggi, kiri lebih pendek. Ternyata dia kancing salah, semua kancing salah satu. Saya bilang, Pak, tolong benahi bajumu. Kenapa? Bersih kok. Saya bilang bukan bersih. Kancingnya so. Oh iya, baru dia sadar. Lalu diberesin satu persatu sampai kedua itu seimbang.
Bagaimana saya bisa tahu kerusakan saya? Bagaimana saya mengerti kesalahan saya? Saya perlu cermin. Cermin merefleksikan keadaan saya yang sebenarnya. Barang siapa yang belum lihat kaca, jangan keluar dari rumah. Saudara-saudara, waktu masih kecil, ada seorang guru yang mengajar di rumah kami. Itu satu kali dia datang ke rumah, dia bawa sesuatu di belakang berat, dia tidak sadar, dia jalan terus. Itu apa? Itu tataannya daripada kursinya yang dia duduk lengket sama bokongnya. Ya, karena ada barang-barang yang lengket di atas tata itu. Begitu jalan terus. Kok rasa kurang enak ya? Sampai di rumah kita baru dikira, Pak Guru, bokongmu ada sesuatu. Dia lihat, baru tahu. Kenapa? Dia tidak lihat kaca sudah keluar pintu. Alkitab mengatakan kita harus lihat kaca. Engkau bilang mana? Adakah Alkitab bilang mesti lihat kaca? Yang pikir ada coba angkat tangan. Nggak tahu semua ya. Adakah Alkitab mengatakan manusia lihat kaca dicatat di kitab suci? Yang pernah baca coba angkat tangan. Ada tidak? Satu. Ada lagi, dua. Ada lagi. Di mana itu manusia lihat kaca? Ada yang bisa jawab? Di ayat mana, pasal apa, buku apa, Alkitab mengatakan kita lihat kaca? Di mana? Di buku Yakobus. Orang yang dengar khotbah seperti lihat di depan kaca. Itulah. Jadi kalau kaca tidak bisa menyatakan kekurangan, kesalahan kamu yang sesungguhnya. Kaca itu kaca buram, kaca tidak baik. Jikalau gereja khotbahnya tidak menyatakan dosamu, itu pendeta tidak bertanggung jawab. Itu gereja yang tidak baik. Dan engkau mungkin senang karena gereja itu terus memuji engkau. Berbahagialah orang yang bisa mengetahui kesalahannya melalui teguran orang yang bijak. Berbahagialah orang Kristen mengetahui dosanya melalui pendeta yang berani membongkar dosa. Karena dengar firman itu sama dengan seperti berdiri di depan kaca. Yang kau lihat bukan kacanya berapa mahal. Kacanya bikin daripada apa, beli di toko apa. Di Jakarta Design Center yang dari Italia yang mahal. Yang dibikin daripada tempat di Pasar Baru yang murah. Lihat kaca bukan lihat bahan. Lihat kaca bukan lihat hiasan. Lihat kaca bukan lihat harga. Lihat yang direfleksikan di dalam. Saudara-saudara, engkau dengar khotbah juga demikian. Bukan dengar khotbah ini doktor dari Amerika, dari Inggris, dari Jerman, dari Belanda, dari Perancis, atau dari Kanada. Engkau dengar pendeta, mau dengar dia bisa membongkar dosaku, bisa setia merefleksikan kerohanianku, bisa memberikan satu introspeksi yang sangat bernilai untuk aku mengenal diri. Inilah pendeta yang baik. Tidak ada orang lihat kaca mau lihat kacanya mutu apa. Lihat kaca mau tahu diri. Ditaruh refleksinya kata modelnya apa. Demikian baca firman. Tidak usah banyak selidiki. Ini yang tulis siapa. Yang khotbah detailnya apa. Baca kitab suci dengan khotbah mau tahu di hadapan Tuhan saya dosanya apa. Saya perlu koreksi apa. Tuhan Yesus suruh Yohanes tulis 7 pucuk surat. Masing-masing kepada pesuruh Tuhan di dalam gereja. Untuk mengkoreksi gereja-gereja Tuhan. Keluar dari kesalahannya. Beritahu kepada mereka. Aku yang dari permulaan sampai akhir. Aku yang mencipta, yang menggenapi. Aku yang Alfa dan Omega. Sekarang yang pegang 7 bintang. Dan jalan di dalam 7 kaki diam. Wah, saya tertarik. Yesus is one who hold on the 7 stars. And walking around among the candlesticks. Yesus yang pegang 7 bintang. Yesus yang berkeliling di semua kaki diam itu. Siapa dia? 7 bintang adalah pesuruh
yang melayani di 7 gereja. Kaki Diang ada gereja-gereja yang ditetapkan untuk menjadi saksi Tuhan di mana-mana. Saya memberikan penjelasan 2 istilah ini, baru kita teruskan lagi. Orang yang disuruh Tuhan, saya kirim engkau ke Kediri, kirim engkau ke Surabaya, kirim engkau ke Semarang, ke Batam, ke Bandung, ke Jakarta. Ini satu tugas yang saya paling takut. Saya dulu sebelum menjadi ketua, belum mendirikan GRI, saya kira ditempatkan Tuhan di mana ya melayani di situ saja. Tidak usah bantah, tidak usah cerewet, tidak usah tidak senang. Pokoknya setia melayani. Sampai setelah saya menjadi pendeta, mendirikan gereja, sinode mempunyai 70. Lalu salah satu tugas, pindahkan pendeta ini ke sana. Serahkan murid ini ke kota itu. Waktu itu saya gemetar sampai hari ini. Tua-tua yang dekat saya tahu berapa teliti, berapa sengsara, berapa sulit mengambil keputusan. Kirim murid ini ke kota Semarang. Kirim murid itu ke kota Bandung. Karena apa? Kalau kirim salah, gereja Tuhan menjadi rugi. Bagaimana saya bertanggung jawab kepada Tuhan? Setiap orang kalau ikut bicara dan runding dengan saya, bagaimana mutasi hamba Tuhan. Yang baru tahu begitu gampang saya menjadi rambutnya hilang semua. Karena pikiran sangat-sangat susah, sangat tidak berani, sangat bertakut resiko yang harus dihakimi oleh Tuhan. Selama 30 tahun, saya tidak pernah bercekcok dengan pendeta siapa. Saya tidak pernah memancing kebencian antara hamba Tuhan dan hamba Tuhan. Ini terus dikasih ketenangan Tuhan. 31 tahun setengah. Gereja-gereja satu dengan lain. Semua berdamai dan semua melewati semua kesulitan. Tenang-tenang mencapai kemenangan. Kadang-kadang gereja itu pecah menjadi 2. Di antara majelis dan majelis benci. Antara tua dan tua tidak terima. Antara anggota dan anggota saling kritik, saling menghakimi. Sehingga akhirnya perpecahan itu merugikan seluruh gereja. Yang senang setan, yang sedih Roh Kudus, yang tidak tahu bagaimana pimpinan sinode. Saudara-saudara, akhirnya mesti pindah lagi satu orang yang penting ke sini ke sana untuk mengisi kota-kota yang intelektual. Tidak gampang karena pendetanya cukup intelek, cukup cerdas. Karena di situ yang lulusan S2, S3 banyak. Orang yang kurang pintar meskipun lulus sekolah teologi ditaruh di situ menjadi ejekan, menjadi tertawaan, lalu menjadi orang yang tidak bertumbuh, tidak berbuah, malah menghambat kerjaan Tuhan. Kadang-kadang dipindah satu tempat. Orang yang mengajar terlalu pintar, yang berkhotbah terlalu intelek, tapi tempat itu pendidikan masa itu terlalu rendah, sehingga membuang-buang dia punya bakat, membuang-buang dia punya waktu, akhirnya melumpuhkan dia punya pertumbuhan, dan akhirnya gereja itu tidak mendapat pertolongan apapun di dalam perkembangan. Maka saya terus minta Tuhan ampuni dosa saya. Kalau saya mengatur orang pergi ke sini salah, ada kesalahan. Biar saya yang dihukum. Jangan gereja dirugikan. Saya pesan berkali-kali kepada semua tua-tua. Jangan terlalu membela pendeta. Kalau semua pendeta ada salahnya tidak dihukum tapi dibela, akan merugikan jemaat. Sebaliknya, jangan terlalu membela jemaat, apalagi jemaat orang kaya. Itu akan merugikan hamba Tuhan. Di dalam keadilan ada kasih, di dalam kasih ada keadilan. Ini bagaimana seimbang, harmonis, sinkron. Itu sulit luar biasa. Saya percaya banyak tua-tua, banyak anggota BPH, banyak pendeta-pendeta yang lain sepertinya sudah tahu. Oh, ini taruh di sini. Orang itu taruh di sini.
Orang ini pindah ke sana. Saya bilang jangan begitu dong. Manusia itu bukan biji skak. Yuk kira ini taruh situ seperti main skak ini. Itu orang. Itu ada rencana Tuhan. Kalau Tuhan tidak senang dia di situ, yuk taruh di situ. Setan bekerja. Yuk udah bisa lari lagi. Sudah terjadi satu kerusakan gereja. Akhirnya tidak ada orang bisa kembalikan lagi. Kita semua kekurangan kuasa kebangkitan. Merusak gampang, mengembalikan tidak gampang. Membuat hubungan makin benci gampang. Membuat damai antara permusuhan. Itu sulit sekali. Maka siang malam minta bijaksana. Pekerjaan saya bukan khotbah berapa kali capek tidak capek. Kesulitan saya ada bagaimana mengatur manusia. Sehingga seluruh gereja 70 lebih cabang. Tidak bentur, tidak retak, tidak musuh, tidak benci. Damai berkembang dalam kekuatan sehati, sejiwa, sepenanggung jawab, seperasaan. Itu sebab you mesti doakan hamba Tuhan. Doakan pemimpin gereja. Supaya mereka bukan secara tidak sengaja diperalat di dalam tangan iblis. Tapi mereka secara teliti dipakai oleh Roh Kudus. Menjadi hambanya. Menjadi berkat bagi semua yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kalau menebus orang susahnya sampai harus Allah mengirim anak yang tunggal mati di atas kayu salib. Baru orang bisa ditebus. Baru orang menjadi percaya, menjadi orang Kristen dalam gereja. Tapi untuk merusak gereja gampang sekali. Khotbahnya sembarangan. Menimbulkan kebencian antara orang dan orang. Semua bermusuhan. Engkau akan menyebarkan, hancurkan gereja. Karena untuk membubarkan domba-domba cukup memukul gembalanya. Kalau pendetanya menjadi pemimpin dipukul, diserang oleh iblis, maka anggota jemaatnya akan pecah belah, akan mubasir. Itu sebab saudara-saudara, Yesus Kristus sudah serahkan gereja kepada rasul-rasul, tapi setelah dia naik surga, dia belum tega melihat gereja hancur. Dia suruh sisa seorang yang sudah tua. Kenapa sisa seorang? Karena 12 rasul yang lain sudah mati semua. Waktu Yohanes tulis surat Wahyu, Petrus sudah mati 30 tahun. Paulus sudah mati hampir 30 tahun. Yang lain ada mati 20 tahun, 25 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 18 tahun. Sehingga waktu Tuhan berkata, tulislah surat kepada 7 gereja ini. Dia tidak bisa panggil Petrus. Petrus dipaku terbalik. Paulus dipenggal kepala. Dan Andreas sudah dimatikan di daerah Mesir. Dengan tangan terbuka ke atas. Kaki terbuka ke bawah. Menjadi cross. Salib yang bentuknya X. Dan yang lain mungkin Thomas mati di India. Ada yang dipaku, ada yang disalib, ada yang penjarakan, ada yang dipenggal kepala, ada yang dimati karena dimakan oleh binatang yang buas. Sisa satu. Semua rasul mati. Yang pertama mati Yudas, gantung diri. Lalu kedua mati Yakub, dipenggal kepalanya. Lalu satu mati. Waktu Yesus masih hidup di dunia, itu dia tahun kira-kira 30-an. Permulaan tahun 30 dia mati. Lalu 35 tahun kemudian, Petrus dan Paulus mati di bawah kaisar yang namanya Nero. Saudara-saudara, sesudah itu yang lain mati. Nah, saya tanya, kalau Petrus pernah menjadi murid Yesus, Yohanes juga. Waktu Petrus menjadi murid Yesus, dipanggil oleh Tuhan di Galilea. Kira-kira dia umur berapa? Saya percaya mungkin dia umur kira-kira 35 sampai 40. Bagaimana tahu? Karena dia adalah yang paling tua
Dan waktu itu dia sudah nikah, sudah ada mertua. Dan waktu Petrus dipanggil menjadi murid Yesus, Yesus 30, Petrus mungkin 40. Dari Yesus memanggil orang yang mau rendah hati mendengarkan firman Tuhan dari anak muda yang lebih muda dari dia. Sehingga Petrus dipanggil, "Come and follow me." Dia langsung membuang kapalnya, membuang pukatnya, membuang usaha perairan di dalam Laut Galilea, perikanan, menjadi seorang nelayan. Dia ikut Yesus. Kali itu ikut 3 tahun setengah tidak pernah kembali. Ikut jalan pergi ke Dikaboli, berada di dalam Galilea, berada di tanah Yudea, di selatan, di utara, sampai ikut Yesus lewat di tempat taman orang Samaria, masuk ke dalam daerah yang namanya Syika. Dia tidak pernah pulang sampai setelah Yesus dipaku baru dia sadar. Guruku mati, saya tidak ada kerjaan. Oke lah, kembali menangkap ikan lagi. Baru dia jalan kaki 3 hari kembali ke Galilea dengan 7 murid. Karena apa? Karena dia pengaruhnya besar di antara kelasnya. Dia ketua kelas. Dia marilah kita sudah ada pengharapan. Guru kita yang memimpin kita, yang memanggil kita, yang memberikan tugas kita menjadi rasulnya. Dia sendiri tidak bisa membela diri. Dia sendiri dipaku dalam salib. Dia sudah mati di Yerusalem. Dan katanya bangkit. Tapi bangkit juga tidak dekat seperti dulu. Tidak bisa dengan kita seperti dulu. Kita mau makan dari apa? Profesi kita sudah kita buang lama. Saudara tahu yang ikut dia masuk ke Galilea, jalan kaki dari Yehuda, Yerusalem, sampai di Laut Galilea, itu ada 7 orang. Jadi selain dia masih 6 sama-sama kembali menangkap ikan. Di situ mereka kembali jabatan yang lama. Sebenarnya engkau sudah ikut Tuhan, akhirnya kecewa karena dagangnya tidak maju. Engkau melayani Tuhan malah rugi, akhirnya merasa Tuhan tidak memberkati. Engkau akhirnya bilang, saya tidak mau melayani Tuhan. Saya mau kembali bekerja di kantor seperti dulu. Sama. 7 orang itu meninggalkan Tuhan. Mereka tangkap ikan lagi, tetapi tidak dapat apa-apa. Sampai Tuhan berkata, engkau ada makanan? Kami semalam menangkap ikan tidak dapat apa-apa. Yesus berkata, lepaskan pukatmu ke bagian kanan. Waktu mereka lepaskan, di dalam serentak 158 ikan yang ditangkap. Berarti engkau tidak ada Tuhan. Engkau bersandar diri, bocai. Engkau sudah ikut Tuhan. Jangan pikir lagi untuk kerja di luar kehendak Tuhan. Karena itu tidak akan berhasil apa-apa. Setelah dengar firman Tuhan, langsung berhasil kembali. 7 orang. Sisanya 4 di mana? 2 yang pergi ke Emmaus. 1 yang bunuh diri, Yudas. Yang 2 lain mungkin masih ragu-ragu, tinggal di rumah seperti Thomas. Saya tidak jelas. Tapi 7 orang kembali ke Galilea, gagal dan kembali lagi. Saudara-saudara, Tuhan Yesus melihat orang Kristen yang mengikut dia, sangat kasihan. Tuhan Yesus melihat gereja-gereja dikembalakan oleh rasulnya, tidak cukup. Tuhan Yesus mengetahui banyak kelemahan gereja, gereja tidak sadar. Banyak hamba Tuhan kurang bijak, kurang setia, kurang mampu untuk mengayomi semua gerejanya. Maka Tuhan berkata, Yohanes, tulislah 7 pucuk surat ini. Waktu Yohanes tulis, sebatang kara. Dia waktu tulis buku Yohanes. Buku 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Dia sudah umurnya 90 lebih. Saudara-saudara, 35 tahun yang lalu, dia melihat Petrus dipaku terbalik. Paulus dipenggal kepala
di kota Roma. Itu 35 tahun yang lalu. Tahun 65. Lalu pada waktu dia menulis surat ini, kira-kira dia umur 93 sampai 97. Berarti setelah Petrus 30 tahun mati, Paulus sedar mati 30 tahun, dia masih hidup. Kenapa dia masih hidup? Pada waktu Petrus dan dipanggil Tuhan menjadi murid, waktu itu kalau Petrus umur 40, dia mungkin baru umur 15. Atau Petrus umur 45, dia baru umur 20. Dia adalah di antara rasul paling muda. Kalau saya menjadi guru atau rektor sekolah teologi, setiap tahun saya terima murid yang baru. Terima umur berapa? Saya terima umur yang hampir sama, sebaya seperti STT di sini. Ada yang umur 30, ada yang 22, ada yang 19, ada yang 35. Berarti mereka bedanya paling banyak 15-20 tahun. Paling sedikit 1-2 tahun. Itu lebih cocok untuk sama-sama di dalam bangku menjadi teman kelas. Tapi Yesus sama satu kelas. Tidak ada tahun kedua, tidak murid baru. Dan satu kelas itu memilih siapa? Itu perlu bijaksana luar biasa tingginya. Yesus pilih antara Petrus sama Yohanes. Mungkin beda 25 tahun. Mungkin beda hampir 30 tahun. Katakanlah Petrus umur 45. Lalu Yohanes umur 17. Atau Petrus 47. Yohanes umur 20. Antara umur dan umur beda begitu besar. Kenapa? Saya tidak ngerti kenapa Yesus pilihnya murid itu bedanya umur begitu besar. Saya pikir. Selama puluh tahun ini saya berkhotbah dan banyak hal yang merangsang pikiran saya. Saya tidak henti-henti terus merenungkan kenapa kitab suci caranya seperti ini. Kalau saya, tidak mungkin saya pilih orang beda 27 tahun sama-sama di dalam satu kelas studi. Karena mentalnya, kemampuan studinya beda sekali. Dan akhirnya saya dapat jawaban. Kalau Yohanes waktu itu tidak dipanggil. Yang dipanggil semua umur 50. Seperti rektor saya di saat pernah berkata, saya terima murid Stephen Tong umur 20. Dan saya murid yang saya terima sekelas dengan Stephen Tong umurnya 40. Nah ini betul-betul terjadi. Saya waktu itu umur 20, selesai SMA ngajar 3 tahun setengah, umur 20 saya masuk sekolah teologi. Waktu itu saya sudah khotbah 862 kali. Baru masuk menjadi mahasiswa sekolah tinggi teologi. Dan waktu masuk saya kaget. Ada seorang tua duduk di sebelah saya. Saya kira itu dosen karena umur 40. Ternyata dia sekelas sama saya. Terus saya tidak enak sekali. Ini bapak-bapak kok ikut belajar di kelas saya yang umur 20-an. Rektor saya bilang, saya sengaja terima seorang murid yang sudah 10 anak. Kenapa sudah tua gini diterima ya? Rektor saya bilang, karena orang muda belajar bisa melayani umur panjang puluhan tahun. Tapi orang umur 40 sudah berdagang, sudah kaya, mau menjadi hamba Tuhan. Karena dia matangnya pikiran, pikir selesai. Menganggap pekerjaan Tuhan lebih penting daripada pekerjaan dagang di luar. Kematangan itu bikin dia mungkin menjadi gembala lebih baik. Maka saya terima. Waktu itu saya sadar. Hamba Tuhan datang itu harus sebaya, umur sama. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang masih remaja. Diterima ada baiknya. Sekarang seluruh dunia Katolik juga menerima orang yang dewasa menjadi hamba Tuhan.
sekaligus menerima anak mulai umur 13 sekolah teologi. Bedanya apa? Yang umur 13 hatinya bersih, pikiran tidak banyak, pengalaman masih dangkal, tapi mati-matian belajar kitab suci. Mereka belajar tetap mesti sampai 20 lebih, baru lulus, baru menjadi pastor. Sehingga mereka belajarnya bertahun-tahun, menerima pengetahuan lebih limpah dari orang dewasa. Sejak kecil diisi dengan doktrin, teologi, sejarah gereja, kitab suci, dan semua ajaran filsafat. Ini setiap orang terima murid lain. Yesus paling lain. Yang paling tua mungkin 47, mungkin 45, mungkin 50. Yang paling muda mungkin 18, 17 masih seorang remaja. Lalu saya tanya, kenapa ya? Alkitab tidak tulis. Kita sulit membayangkan. Tapi akhirnya saya dapat satu konklusi. Mereka melayani tahun 65 di dalam Kaisar Nero diperintahkan bunuh Petrus, bunuh Paulus. Orang dua itu sudah dibunuh, maka pemimpin yang lain sudah ke seluruh dunia. Daerah Eropa, daerah tempat Asia Minor, tidak ada rasul. 20 tahun kemudian, tahun 85, rasul satu-satu mati. 25 tahun kemudian, setelah Paulus Petrus mati, tahun 90 setelah Masehi, tidak ada orang yang bisa membela dan menggembalakan gereja. Sisa satu orang. Siapa? Yohanes. Kenapa sisa satu? Karena semua sudah mati. Berdasar umur mereka sudah tua. Kenapa Yohanes belum mati? Karena waktu dipanggil masih muda. Nah, jawaban datang. Yesus waktu memanggil rasul, dia sengaja memilih satu yang paling muda. Untuk sisa waktu, untuk zaman akan datang yang semua mati, dia masih bisa melayani. Wah, bijaksana Yesus. Tidak disangka oleh kita. Setelah sejarah berlalu, baru kita lihat kembali. Inilah cara Tuhan menangani gerejanya. Itu sebab jangan menghina anak sekolah minggu. Saudara-saudara, Tuhan berkata, saya sudah ke surga. Saya serahkan 7 gereja kepada hamba Tuhan. Dan yang melayani adalah namanya Yohanes. Kenapa bukan Paulus? Sudah mati. Kenapa bukan Petrus? Sudah mati. Kenapa bukan rasul yang lain? Tidak boleh semua dimonopoli di Asia Minor. Harus dikirim ke lain tempat. 12 rasul bukan untuk Israel. 12 rasul ke seluruh dunia. Kecuali Yudas yang bunuh diri. Maka Yohanes ada di mana? Di Asia Minor. Waktu itu dia tidak mau runding sama siapa. Mau bicara sama hamba Tuhan yang lain, semua sudah mati. Dia harus begitu tegar sendirian bekerja. Dan Tuhan berkata, sekarang saya akan menggembalakan gerejaku. Kau ada bintang di tanganku. Di dalam tanganku ada 7 bintang. Dan kakiku berjalan keliling akan 7 kaki diang. I hold all my servant. I am not wandering in the tents of me. I'm wandering in the temple of God among my people. Kaki diang berarti ditetapkan Tuhan untuk menjadi saksi yang bersinar cahaya di daerah itu. Nah, di sini kaki diang ada kemungkinan 2. Pertama, dia sendiri pindah tempat. Itu namanya berdosa. Dosa bukan kelakuan. Dosa adalah pemindahan dari status asli yang ditetapkan oleh Tuhan. Dengar kalimat ini. When you lost your original position settled by God, you are committing sin. Kenapa setan disebut yang melawan Tuhan? Karena dia menggeser daripada posisi aslinya. Geser daripada tugas yang ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga kaki diang tidak boleh sembarang pindah. Saya adalah pendeta yang mempunyai kualifikasi diundang menjadi pendeta besar di luar negeri. Saya adalah orang yang banyak diincar
diundang oleh gereja lain di luar GRII. Saya tidak bisa bicara. Saya pernah diundang untuk menjadi uskup di Hong Kong. Saya tolak. Saya pernah diminta untuk pindah ke Filipina dan diberikan dengan uang $1 juta 1 tahun untuk bikin gereja di situ. Saya tolak. Saya pernah diundang untuk menjadi pemimpin seluruh dunia dari ECF, Evangelize China Fellowship, dari Andrew G. Saya tolak. Mereka tanya, apa enaknya di Indonesia sih? Kenapa engkau terus di Indonesia? Gajinya besar, suhunya enak, engkau rumahnya nikmat, engkau banyak pendengar. Saya nothing about that. Sama sekali tidak. Karena Tuhan tidak pernah menggerakkan saya keluar dari Indonesia. Kecuali pergi mengabari Injil. Balik lagi. Saya sudah keliling dunia 134 kali. Saya tidak tertarik untuk tetap lalu tinggal di Amerika, Eropa, atau Jepang, atau Hong Kong. Tidak. Saya kembali ke Indonesia. Bukan tempat kelahiranku. Tempat ditetapkan oleh Tuhan menjadi kaki diang di sini. Sebab saya tidak pernah pindah-pindah. Itu sebab Tuhan berkati pelayanan saya di Indonesia sampai hari ini. Yang sekolah sama dengan saya di sekolah teologi ada pindah Amerika. Sejak 40 tahun lalu pindah di Amerika. Sekarang gereja sama cuma 300 orang. Tapi GRI sudah berkat menjadi ratusan ribu orang di Indonesia. Melalui Kapin, kakak regional, dan melalui khususnya Reform 21. Kita terus diberkati oleh Tuhan. Karena kaki yang tidak pindah sendiri. Kaki diam mempunyai kedua kemungkinan. Pertama, pindah sendiri, itu berdosa. Kedua, dipindahkan oleh Tuhan, digeser. Kalau kedua ini digeser oleh Tuhan, ada dua kemungkinan. Ditaruh di lain tempat supaya bercahaya lebih besar. Kedua, dibuang, tidak dipakai lagi. Jadi antara engkau pindah sendiri atau dipindahkan Tuhan, ini ada kemungkinan akibatnya sangat menakutkan. Dan Yesus berkata, akulah yang pegang 7 bintang di tanganku. Dan aku yang berjalan-jalan keliling di antara kaki diang ini. He's inspector of his churches. He's holder of his servant. Dan dia berkata, now I order you to send 7 letters. 7 surat kau tulis, kirim kepada 7 gereja. Karena saya keliling di dalam gereja ini. Saya pegang semua pesuruh yang di tanganku. Yaitu yang diutus untuk menjadi hamba Tuhan. Yang membantu Kristus menggembalakan umatnya di seluruh dunia. Mereka di dalam tangan saya. Sekarang tulis 7 surat kepada 7 gereja. Kepada Efesus. Kepada Smyrna. Kepada Bekamos. Kepada Thyatira. Kepada Philadelphia. Dan kepada Laodikia. Maka tulislah. Dari pasal kedua sampai pasal 3. 7 surat. Yang kita akan bahas. Sekali lagi. Ini 7 surat. Paling sedikit. Pakai 3 bulan atau 4 bulan. Kalau sudah selesai. Akan dicetak menjadi satu buku lagi. Pesan Kristus kepada 7 gereja di Asia Minor untuk kita boleh baca, mengenang kembali apa yang Tuhan berikan kepada kita melalui mimbar ini. Saudara-saudara, mari kita siap hati, sungguh-sungguh rendah hati, terbuka pikiran, minta dikoreksi oleh Tuhan. Karena GRII termasuk penerima surat 7 pucuk ini yang ditetapkan oleh Tuhan. Mari kita belajar. Mari kita bangun dan sadar. Mari kita melihat dan introspeksi diri sendiri. Mari kita merubah kesalahan kita menjadi gereja yang makin memperkenan di hadapan Tuhan Yesus sampai Dia datang kembali. Amin. Amin.
Mari kita berdoa. Saya minta Pendeta Ivan Kristiono maju ke depan, memimpin kita, mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat melalui khotbah-khotbah kepada 7 gereja ini. Bapa di surga, kami bersyukur diingatkan sekali lagi bahwa Kristus Yesus adalah pemilik kepala gereja. Karena kasih-Mu maka Engkau mengkoreksi gereja-gereja supaya boleh berfungsi seperti kehendak-Mu. Tuhan, persiapkan hati kami akan masuk kebenaran demi kebenaran. Biarlah Engkau membuka hati kami sehingga kami boleh belajar untuk melihat ke dalam cermin dan kami boleh diubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Beri kami kerendahan hati untuk terus-menerus boleh ditegur dan diingatkan oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.